Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Munawar, yang terhormat Ketua dan Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Munawar, yang terhormat para pimpinan Fakultas Hukum Universitas Munawar, para ketua jurusan, sekretaris jurusan, para kaprodi, yang terhormat pengelola Fakultas Hukum Universitas Munawar, Kabak, Kasubag, serta jajarannya, serta yang terhormat para dosen, mahasiswa, seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Munawar. Hari ini, Jumat tanggal 9 Juli 2021, bertepatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Munawar yang ke-18. Sebelum saya menyampaikan orasi ilmiah yang saya sampaikan, saya beri tema refleksi pemikiran sosiologi hukum modern, orientasi pemikiran perubahan perilaku masyarakat Kalimantan Timur. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun Fakultas Hukum Universitas Munawar yang ke-18. Kesempatan ini pula saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Saudara Dekan Fakultas Hukum Universitas Munawar beserta jajarannya pada Dies Natalis ke-18 ini tahun 2021, secara etika keilmuan tidak meninggalkan sejarah berdirinya Fakultas Hukum ini. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1966, memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-21 dengan judul "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pentingnya historia sebagai pengingat dan mengenang kembali bagaimana peristiwa masa lalu mampu menghadirkan sesuatu di masa sekarang dan masa yang akan datang. Bahkan dalam hukum pun diajarkan bagaimana mengenal, mengetahui, mendalami ilmu hukum. Melalui sejarah hukum law historical. Karena itu, dengan sejarah kita tahu bagaimana peristiwa yang terjadi di masa lalu dan yang sebenarnya terjadi agar dalam menghadapi masa kini, mempersiapkan masa mendatang dan menentukan sikap dan mengambil keputusan yang tepat untuk ke depannya. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Munawar, Ketua dan anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Munawar, serta para hadirin yang saya muliakan. Untuk mengenang berdirinya Fakultas Hukum ini, saya sampaikan bahwa tepatnya tanggal 9 Juli 2003, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, menerbitkan izin kemandirian program studi ilmu hukum dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Munawar awalnya pada tahun 2000 saat saya menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di periode kedua, membuka program studi ilmu hukum dengan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan dekannya waktu itu adalah Bapak Profesor Haji Masrukin Rubai, SHMS. Agar angkatan pertama sampai ketiga ini yang belum lulus akan menimbulkan masalah soal gelar kesarjananya, termasuk fakultas yang menaungi seharusnya fakultas hukum itu sendiri, yaitu Fakultas Hukum. Maka dengan tekad yang kuat, pada waktu itu saya sebagai pembantu rektor bidang administrasi umum dan keuangan mengurus ke Kementerian Pendidikan Nasional, bertemu langsung dengan Dirjen Pendidikan Tinggi, Bapak Profesor Dr. Satrio Usmantri Brojonegoro, dan menyetujui penyelenggaraan program studi ilmu hukum, tetapi dibatasi dengan 3 konsentrasi, yaitu konsentrasi hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan. Bapak Rektor
Ketua dan anggota Senat Fakultas Hukum Tasma Barman, serta para hadirin yang saya hormati. Tema dalam orasi ilmiah ini sengaja saya susun dengan tema tersebut bahwa saya ingin menegaskan dalam mempelajari hukum sebagai ilmu pengetahuan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus dibantu oleh pengetahuan yang lain. Sosiologi sebagai alat bantu dalam mempelajari ilmu hukum memiliki kedudukan yang sangat penting. Sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan dalam mengukur kemanfaatan hukum sebagai gejala sosial di dalam masyarakat. Dalam studi Law in the Book dan Law in Action yang dikemukakan oleh Roni Hanintyo Sumitro tidak berbeda jauh dengan pemikiran Suryana Sukanto yang mengetengahkan ruang lingkup ilmu hukum yang mencakup. Yang pertama, Norwegian Skaketon dan atau Solonwegian Staken, yaitu yang mempelajari hukum secara norma kaidah yang terdiri dari ilmu tentang pengertian hukum. Yang kedua, ilmu tentang kaidah hukum. Kedua, Tatsin Taken atau Sainwisen Sakertin, yaitu ilmu hukum yang mempelajari ilmu dari gejala sosial yang terdiri dari sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Perpaduan dua kata sosiologi dan hukum dalam kesatuan memiliki makna bahwa hukum sebagai aturan yang mengikat masyarakat untuk hidup dalam sistem keteraturan dan ketertiban diciptakan sebagai pembatas sikap dan perilaku yang bisa menyimpang atas nilai-nilai yang disepakati secara universal, sehingga tujuan hukum itu sendiri dapat tercapai disepakati secara universal, sehingga tujuan dari hukum itu dapat tercapai, yaitu keteraturan dan ketertiban kehidupan masyarakat di kalangan luas. Pentingnya mempelajari sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan tidak lepas dari beberapa tokoh-tokoh yang terkenal seperti Egon Erich, Harald Marx, Karl Leuven, Emil Durkheim, Max Weber, dan Rospun. Sedangkan keteraturan dan ketertiban sistem, termasuk dalam diciptakannya memenuhi nilai-nilai, asas dan norma yang dalam kehidupan masyarakat, baik melalui proses, prosedur, dan sanksi. Pandangan mengenai hukum itu sendiri dijelaskan oleh W. Freshman, menjelaskan, all definition of characterization of law were between two extreme positions. One, extreme implies its purpose characteristic, other lies stress and the social acceptation, the actual observation of law by the communication with it is addressed. The perceived aspect of legal norm, prescription, and the sources of authority, sovereignty, command, hierarchical order, and enforceability by sanction. With my civil, criminal, and administration, both elements are protocol, virtual, and theories of Austin and Kelsen. With will analysis some detail in the book whether the out aspect of legal norm and conceived as an actual common following with from of sovereignty
concerning as a hierarchical structure of norm, attribute, and the ultimate depersonalized sovereign and ethics, authoritative aspect and legal norm and singles out as essential characteristic. Sedangkan hukum tanpa perspektif sosiologi oleh Max Weber adalah from sociological perspective, one of the most influential conceptualization of law is Max Weber, starting with the idea and other characterized by legitimity and success. An order would be called law if it is eternality, warranty, by probability, and consequential and possibility to bring about conformity on average innovation and will be applied by a staff of people holding terms specialist ready for purpose. Adapun fungsi menurut Lawrence M. Friedman yaitu satu, pengawasan atau pengendalian sosial, social control. Dua, penyelesaian sengketa, dispute settlement. Yang ketiga, rekalasa sosial atau social engineering. Di Indonesia, fungsi hukum dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dan pembangunan merupakan sesuatu yang dianggap penting, yang sangat diperlukan. Di samping hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi dan menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum yang seyogianya dilakukan di samping sebagai fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial. Theo Hubers menyatakan bahwa fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Peter sebagaimana yang dikutip oleh Roni Anityo Sumitro bahwa fungsi hukum itu terdapat tiga perspektif, yaitu pertama, perspektif kontrol sosial, social control daripada hukum. Tujuan itu disebut tujuan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum, the policeman view of the law. Yang kedua, perspektif rekayasa sosial, social engineering, merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat, the official perspective of the law, dan karena pusat perhatiannya adalah apa yang berbuat oleh pejabat penguasa dengan hukum. Yang ketiga, perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum, the bottom-up view of the law, dan dapat disebut perspektif konsumen, the consumer's perspective of the law. Dalam pandangan ini, secara kritis sosiologi hukum berkembang sebagai gejala sosial yang disampaikan oleh Max Weber on Law and Economics and Society dalam Max Writings mengenai hubungan antara hukum dan gejala sosial, yaitu sosiologi hukum adalah concern as its surface of law with convention of why law in the sense politically organized enforcement of a social order and addition of law.
Gejala sosial ini dibagi menjadi dua bagian. Gejala sosial yang belum ada peraturan atau hukum yang mengaturnya, dan gejala sosial atau hukum yang dibentuk. Gejala sosial merupakan hukum dibentuk sebagai bentuk kekerdisaan sosial, memerlukan hukum. Adanya perilaku yang dianggap memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga merugikan sebagian besar masyarakat. Gejala sosial ini muncul setelah hukum itu dibentuk. Munculnya berbagai masalah setelah hukum dibentuk, dianggap tidak mampu mengakomodir kepentingan sebagian besar masyarakat. Gejala sosial ini juga bisa muncul juga karena adanya kepentingan lain, kepentingan politik atau politik interest, seperti kepentingan ekonomi, economic interest, kepentingan kelompok, group interest, kepentingan bendaan atau tanah, material, land interest. Besarnya kepentingan tersebut menyebabkan hukum sering kali menjadi sasaran gejala sosial yang tidak mampu memenuhi harapan masyarakat. Satu hal lagi, sampai saat ini dari perspektif sosiologi hukum, para ahli dan pengambil kebijakan dalam pembuat undang-undang tidak memandang hukum itu sebagai produk budaya, culture products, tetapi pandangan ini selama ini hanya dipandang hukum sebagai produk politik, political products. Perlu dicermati ke depan bahwa hukum bukan hanya sebagai produk politik yang penuh dengan kepentingan, tetapi lebih mengedepankan hukum sebagai produk budaya. Hukum yang dibentuk dengan mengedepankan keseimbangan kepentingan, diharapkan hukum mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, paling tidak sebagian besar masyarakat, the greatest happiness, the greatest number of peoples. Pada hakikatnya, dan idealnya dari tujuan hukum yang ingin dicapai. 1. Keteraturan sosial, social order. Berdasarkan teori sosial yang telah dipelajari dan dikumpulkan dalam asumsi-asumsi pemaksaan dan penerima organisasi sebagai suatu kebutuhan keteraturan sosial, social order, dan penelitian sosial telah diusahakan untuk mengukur asumsi-asumsi tersebut. Keteraturan sosial atau social order sebagai suatu organisasi atau mekanisme yang ada sebagai bagian dari kosmos dan pengadaan dalam skala besar antara kekuatan dan tindakan pada suatu jarak. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh George Herbert Mead, yaitu the justification. Their justification, the sociologists to still left and east with the language and social psychology, operate and formulation. Social control is the art of combining social forces so as to give society in the least the trend toward an ideals. Jadi menurut George Vincent, terhadap kontrol sosial ini maka ada dua unsur di dalamnya, yaitu unsur kontrol sosial sebagai seni dan kontrol sosial sebagai gabungan kekuatan sosial. Kontrol sosial sebagai seni ini erat hubungannya dengan bagaimana kita dalam menangani problem sosial itu sebagai sesuatu bekerjanya sistem dalam masyarakat, dan itu adalah seni. Seni tujuan akhir adalah berusaha menciptakan keindahan sebagai polesan luar yang ingin menciptakan keteraturan, ketertiban dalam pola kehidupan masyarakat yang baik. Sedangkan kontrol sosial ini adalah gabungan kekuatan sosial. Ini maksudnya adalah
orang-orang yang berkumpul menjadi masyarakat. Bahkan hakikat adanya kumpulan orang-orang sebagai subjek hukum itu adalah kumpulan dan menjadi gabungan kekuatan sosial. Yang ketiga, ketertiban hukum, legal order. Tujuan hukum berikutnya adalah menciptakan ketertiban hukum sebagai alat untuk mengendalikan perilaku manusia dalam berperilaku untuk bertindak dan yang sesuai dengan hukum. Sebelumnya, Jas Cardoso menyebutkan ketertiban umum dengan menggunakan bahasa the courts are not free and refuse and enforce foreign rights at the pleasure of the judge to suit the individual nation of expediency or fairness. Do not close, do not doors unless help would violate some fundamental principle of justice, some prevalence conception of good moral, same deep root tradition of Commonwealth. Pengadilan tidak bebas untuk menolak, untuk menegakkan hak asing, untuk kesenangan hakim, sebagai gagasan individu, kemanfaatan atau keadilan. Mereka tidak menutup pintu, mereka kecuali bantuan akan melanggar beberapa prinsip dasar keadilan, beberapa konsepsi umum dan moral yang baik, beberapa tradisi yang berakar dari kesejahteraan umum. Bapak Rektor Universitas Muhammad Warman, Ketua Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman, serta para hadirin yang saya hormati. Seperti yang telah saya sampaikan di atas, sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang menjanjikan kondisi real atau fakta-fakta yang secara nyata tidak bisa dibantah, karena kebenaran yang pada hakikatnya adalah fakta-fakta baik sosial, terlebih fakta-fakta hukum. Berkaca dari sinilah, mari kita hubungkan dengan kondisi kekinian yang lokusnya pada kondisi Kalimantan Timur pada saat ini. Ada beberapa hal atau peristiwa yang perlu kita pelajari secara sosiologi hukum, khususnya pada kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur. Yang sekarang ini ada 3 peristiwa besar di Kalimantan Timur sebagai berikut. Yang pertama, masa pandemik, penyebaran COVID-19, mewabah yang saat ini di seluruh negara-negara di dunia. Yang kedua, era digitalisasi. Dan ketiga, Kalimantan Timur memasuki era ibu kota negara. 2 peristiwa di atas sebagaimana peristiwa yang terjadi secara nasional bahkan secara global. Peristiwa pandemik COVID-19 ternyata membawa wajah baru dalam hukum Indonesia. Banyak ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sebagaimana refleksi hukum kita tidak menjadi berdaya, di mana hukum bukan lagi menjadi aturan yang perlu untuk ditaati atau dipatuhi, melainkan ditakuti. Masyarakat kita memandang hukum ada bila petugas hukum ada. Bila tidak ada petugas hukum yang menjadi pelanggaran. Hal ini tidak bisa semata-mata negara menyalahkan masyarakat. Tetapi yang penting untuk mengintrospeksi kembali atas peraturan dan kebijakan yang dibuat, hubungan kelembagaan yang sering terjadi tidak sinkron, era digitalisasi
bahwa kita ketergantungan pada alat media, sehingga hubungan sosial bergantung pada media yang disediakan, yaitu media sosial atau medsos. Perilaku masyarakat yang selama ini konvensional melakukan hubungan sosial dan berperilaku, tetapi tergantikan dengan medsos. Apalagi pandemi COVID-19, ini hubungannya dilakukan dengan medsos. Bahkan ada kata-kata verbal dan mimik atau gerak tubuh, tetapi tidak tulisan, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman. Gejala sosial yang menjadi masalah hukum adalah transaksi online, penawaran jual beli melalui COD, cash and delivery, PO, pre-order, PCB, pantau cocok bayar, WTS, what to sell, DM, direct message, dan lain-lainnya. Perubahan perilaku masyarakat dengan didukung untuk medsos merupakan gejala sosial yang dalam pandangan hukum perlu diperhatikan sebagai aspek kepastian dan kemanfaatannya. Keberadaan medsos sepanjang memang dipergunakan untuk kepentingan yang bermanfaat. Hanya saja hukum kita selalu tertinggal melihat peristiwa-peristiwa tersebut. Perubahan sistem pun dialami di dunia pendidikan. Sebagai proses kemajuan suatu bangsa, pendidikan melalui pengajaran, melalui luring menjadi daring, bahkan membawa dampak luar biasa bagi peserta didik kita. Pendidikan melalui daring ini belum teruji hasil lulusan peserta didik mampu menyerap ilmu pengetahuan dengan baik. Tentu saja bentuk pola pikir ini dan pola perilaku hukum masyarakat turut mempengaruhi. Penggunaan medsos tentu saja menyebabkan adanya peningkatan kejahatan di alam maya, cybercrime. Disinilah peran hukum dituntut sangat besar berperan dalam penegakan hukum yang sekarang harus melek hukum dan teknologi. Terakhir adalah kekhususan pandangan sosiologi hukum pada kondisi lokal. Sebagian besar masyarakat Kalimantan Timur tengah euforia dengan ditetapkannya ibu kota negara IKN di wilayah Kalimantan Timur. Sebagian besar masyarakat berbangga telah ditetapkannya sebagai IKN. Namun demikian, dalam penetapan IKN ini, sosiologi hukum sebagai ilmu gejala sosial mampu membaca saat sekarang dan masa yang akan datang. Setelah penetapan IKN, jumlah pertumbuhan penduduk meningkat karena adanya eksodus dari luar daerah. Jumlah kasus tanah yang meningkat, khususnya di dalam kawasan yang akan menjadi IKN dan sekitarnya. Masalah-masalah ini sangat penting dicermati sebagai adanya gejala sosial masyarakat dalam memandang adanya kepentingan-kepentingan yang dipertahankan dan atau disebut direbut dengan paksa dan dengan kekerasan. Potensi konflik bisa saja sewaktu-waktu terjadi antar perorangan maupun antar kelompok masyarakat. Potensi konflik ini bisa juga dicegah dengan mengetahui adanya gejala sosial dan melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat, terukur dan terencana. Meningkatnya jumlah penduduk, maka potensi kejahatan pun akan meningkat. Disinilah ruang besar peran perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum, untuk memiliki peran baik dalam penelitian maupun dalam pendampingan atas berbagai masalah hukum yang terjadi atau kemungkinan besar dapat terjadi. Apalagi dengan program Kampus Merdeka yang sekarang ini, mahasiswa harus mampu beradaptasi dan mampu berperan aktif dalam mengkaji, membantu penyelesaiannya. Bapak Rektor,
Ketua Senat dan anggota Senat Fakultas Hukum Tasma Barman, serta para hadirin yang saya hormati. Sebelum mengakhiri orasi ilmiah yang singkat ini, saya berharap berpesan khusus kepada rekan-rekan dosen yang terlebih lagi mahasiswa Fakultas Hukum agar menjadikan peristiwa ini sebagai pintu dalam melahirkan ide-ide cemerlang di bidang sosiologi hukum dengan harapan agar hakikat hukum, tujuan, dan fungsi hukum mampu memberikan manfaat dan mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban. Demikian orasi ilmiah singkat ini saya sampaikan. Semoga memberikan obat dahaga di tengah-tengah kita kehausan ilmu pengetahuan hukum. Semoga orasi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sebagai akhir dari orasi ilmiah ini, kembali saya mengucapkan selamat Dies Natalis ke-18 Fakultas Hukum Universitas Munawarman. Semoga Fakultas Hukum yang saya cintai ini bisa berkembang dengan pesat, mampu sejajar dengan Fakultas Hukum di universitas lain yang sudah maju. Untuk ini saya berharap munculkanlah kekhasan dan kelebihan yang berbeda dari Fakultas Hukum yang lain. Mohon maaf apabila ada kata-kata dalam orasi ilmiah ini yang kurang berkenan, dan atas perhatian dan kesabaran dalam mendengarkan orasi ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.